kita foto dulu ya Bun. Tapi mohon tertib. Ada 3 tempat, satu di sana, Ustadz, nanti di situ, satu di sini, satu di sini. Oke? Ya Ustadz. Nggak ada yang bangun ya, tetap duduk sini. Sini dulu Ustadz. Tarik nafas, lepaskan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik lagi. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, tarik. Itu. Bu, tema kita kali ini kita bahas ketenangan mendatangkan rezeki. Amin. Tulis. Tulis di handphone atau di note namanya. Ada note di handphone. Terus bagus. Ada WA grup atau punya buku tulis. Saya ibu, kalau ibu pengajian dan nulis. Tulis. Bu, dengerin dulu. Kita butuh ketenangan. Buat apa banyak uang tapi tidak tenang? Kita butuh ketenangan. Orang menikah supaya tenang. Sakinah. Tahu nggak arti sakinah? Tenang. Orang meninggal udah tenang di sana. Selamun hiya tatla'ul fajar. Damai. Kedamaian. Farauhu wa rahan wa jannatun naim. Surah Al-Waqiah. Rezeki, tenang, nikmat, 1, 2, 3. Rezeki, tenang, nikmat. Ketenangan. Ketenangan bu. Orang salat butuh tenang. Namanya khusyuk. Zikir tenang. Allah bizikrillah tatma'innul qulub, agar engkau tenang. Damai. Agar damai. Senantiasa hati. Kalau begitu, raih ketenangan dengan 4. Kalau mau tenang, lakukan 4. 1. Laksanakan kewajiban. Laksanakan kewajiban. Bu, kita jangan bu. Di depan mana lega-lega sana depan. Laksanakan kewajiban ya bu. Ya. Jangan menunda-nunda. Kalau salat sudah ditunaikan tenang. Betul tidak? Utang puasa Ramadan udah lunas. Nah, anak-anak udah haji. Nah, kita udah berangkat haji. Nah, kewajiban udah kelar semua, enak. Sudah udah pipis, udah bayar. Makanya pakai pipis cepat. Iya, supaya tenang. Nggak bisa. Udah bayar utang, udah bayar listrik, udah belanja bulanan. Gak usah bikin dulu yang lain. Makanya ada namanya skala prioritas. Waktu yang diprioritaskan adalah yang wajib-wajib dulu. Bu, air dingin untuk di luar. Ya di dalam tubuh air hangat. Minum. Yang diminum, jangan dibalik. Minum air es, mandi air panas. Salah itu. Balik-balik ya. Belum nenek-nenek. Bukan? Ini lah kalau gitu. Bu, selesai dulu urusan. Maaf, bangun, mandi dulu. Pokoknya selesaikan urusan pribadi. Biar tidak bisa diwakili. Dan tidak bisa ditunda. Selesaikan dulu. Biasakan.
udah mandi, baru keluar dari kamar mandi, langsung sholat. Udah sholat, ambil Quran, ngaji. Udah ngaji, ambil tasbih, zikir. Habis itu doa. Sudah itu baru aktivitas. Kita tolong ya Bu. Makanya di rumah siapin sejadah yang tidak pernah ditutup, yang langsung menghadap kiblat di kamar kita. Itulah yang namanya mihrab. 1, 2, 3. Mihrab. Coba diulang. Mihrab. Sekali lagi. Mihrab. Di rumah siapin 2 sejadah. 1 sejadah yang jangan begini kecilnya. Yang di namanya mihrab. Itu Siti Maryam punya mihrab. Mihrabnya Siti Maryam. Kita di rumah harus ada mihrab. Angkat tangan yang sudah punya mihrab di rumah. Mihrab itu bukan musala ya. Musala itu untuk lingkungan pribadi rumah, tamu. Tapi yang secara pribadi kita, besarannya cuma 1 sejadah. Sejadahnya nggak pernah ditutup, terbuka terus. Terbuka terus. Paling bagus itu dekat tempat tidur. Nah, kemudian sejadah di atas ada 2 sejadah bertumpuk. 1 lagi sejadah. Di atasnya 1. Inilah yang di atas yang ditutup. Ya, 2 sejadah yang bertumpuk. Begini terus saja Bu. Selama itu dia berdoa, mendoakan kita. Masya Allah. Jangan dicoba. Masih cerewet. Bisu aja cerewet. Bisu. Gak ada bener tapi kok kalau bikin itu. Kagak benar lah. Grup itu ada silaturahmi. Ada informasi ini nih, yuk, ayo, yuk kumpul yuk, itu ada semua ini, yuk, itu yang bagus itu. Tapi kalau ngomongin orang, ngapain? Kita belum tentu lebih baik daripada orang. Saya nggak akan ngomongin Padli, karena saya lebih pendek. Bu, jangan kotor yang kita ya Bu. Yang kedua, 2 jari ciri orang sombong, 3 jari sunnah Nabi. Lebih dari 3 rakus. Bu, bisa lah begini-giniin, dikepok-kepok, baru diambil. Nah ini kayak semua nasi di sini. Kalau makan kurma, caranya 2 jari dibalik. Baru bijinya di sini. 2. Kita nggak punya semua. Udah tidak. Yang pikirin. Iya, Pak. Bu, Ya. santai aja ya. Ya. Saya mulai usah kecicilan, usah pendek, usah gitu. Terserah. Yang sudah di TV. Nggak usah dipikirin. Bu, pergi aja pengajian. Komentar orang kenapa ini pengajian sudahlah, nenek-nenek sudah. Ibu betul. Betul tidak? Ada urusan. Ya, hidup ini jangan pernah kepikiran sudah. Oke?
Baiklah kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, iya, Bu. Kalau saya ada Quran baru, jangan masuk kali dulu. Saya mau baca dulu. Yasin kan. Kalau tidak ditutup dari kemudian. Banyak Quran kamu nggak pernah dibaca. Padahal ada orang nggak punya Quran. Bu, tasbih jangan dulu digunakan sebelum diijazahkan dulu. Ijazahnya adalah baca dulu surah Ikhlas semua biji-bijinya. Sama baju baru, jangan dipakai dulu sebelum dipakai sholat. Ada baju baru, pakai sholat dulu. Minimal 2 rakaat, berarti ini sudah punya kita. Dipakai ibadah. Ya kalau dicuci dulu lah pastinya. Maksudnya, kalau saya tuh maaf, kalau ada baju baru suka tumpukkan di situ dulu. Saya mau pakai umrah dulu baru masuk rumah. Ada lembaran khusus untuk umrah, itu dipakai dulu. Ini kan masih baru belum pakai. Saya. Bu, salat berikutnya. Kalau itu salat dulu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah untuk majelis taklim. Fatihah husna. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini pahalanya untuk kedua orang tuaku. Sebutkan namanya lalu pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Kalau masih hidup semoga panjang umur berkah. Kalau udah meninggal diampuni dosanya dan diberikan pahala. Udah? Al-Fatihah buat orang tua kita. Sekarang Ibu jangan masukin lagi tasnya. Ayo jalan. Tapi saya mau kalau ngambil sumbangan ini saya mau dihitung ya. Dihitung ya. Dihitung. Nanti dihitung karena saya mau tahu berapa jumlahnya. Karena nyumbang itu harus tahu dari mana ke mana.